Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teori struktur modal. Yang pertama, kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama Zaki APN, yang kedua Ferdi Firmansyah, yang ketiga Raflina Dwi Mulyanti, yang keempat Dendra Brizal Mulyo, yang kelima Rizka Nur Fatmawati, yang keenam Fian Oktaviani, yang ketujuh Novi, yang kedelapan Muhammad Rizky Al-Hayat, yang kesembilan Irdiana Ilmahak, yang kesepuluh Devi Dwi Saputri. Materi pertama tentang teori struktur modal dalam pasar yang sempurna. Pasar modal yang sempurna adalah pasar modal yang sangat kompetitif. Dalam pasar tersebut antara lain tidak dikenal dengan biaya kebangkrutan. Tidak ada biaya transaksi, informasi bisa diperoleh tanpa biaya, bunga pinjaman dan simpanan sama. Serta aktiva tersebut bisa dibagi-bagi atau yang bisa disebut juga fully divisible. Sebagai tambahan diasumsikan tidak ada pajak penghasilan atau yang biasa disebut income tax. Secara intuitif kita tidak mengatakan bahwa apabila pasar modal tersebut adalah sempurna, maka variasi dalam struktur modal tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap perusahaan. Apabila perusahaan dinilai berdasarkan resiko sistematisnya, maka tingkat leverage, yaitu perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri, tidak akan mempengaruhi. Tentu, asumsi-asumsi yang telah ditemukan di atas tidak akan kita jumpai dalam dunia nyata. Perkenalkan, nama saya Novi, NIM 282. Asumsi-asumsi lain yang digunakan sebagai tambahan dan mempermudah pemahaman kita antara lain: yang pertama, laba operasi yang diperoleh setiap tahunnya dianggap konstan. Ini berarti bahwa perusahaan tidak merubah keputusan investasinya. Yang kedua, semua laba yang tersedia bagi pemegang saham dibagikan sebagai dividen. Ini berarti bahwa kita tidak termasuk unsur kerumitan faktor kebijakan dividen. Yang ketiga adalah hutang yang dipergunakan bersifat permanen. Ini berarti bahwa hutang yang jatuh tempo akan diperpanjang lagi. Asumsi ini hanya untuk mempermudah perhitungan biaya hutang atau cost of debt dan membuat hutang dan modal sendiri komparabel. Yang keempat adalah pergantian struktur hutang dilakukan secara langsung. Artinya, apabila perusahaan menambah hutang, maka modal sendiri dikurangi. Demikian juga sebaliknya. Yang kelima, persamaan ini merupakan nilai modal sendiri di mana pembilangnya merupakan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dan diasumsikan akan dibagikan seluruhnya dalam bentuk dividen. Sedangkan pembaginya adalah biaya modal sendiri. Persamaan ini akan dipergunakan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan utang terhadap nilai saham dalam berbagai teori struktur modal yang dapat dirumuskan menjadi E sama dengan dividen per KE, atau E sama dengan laba bersih per KE, VS sama dengan D per KE, dan E sama dengan EBIT min KDD dikali 1 min T per KE, di mana E nilai pasar biasa perusahaan, yaitu sebesar harga per lembar saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar, dan D adalah nilai pasar utang perusahaan, dan untuk menyederhanakan dianggap perusahaan hanya menggunakan satu kelas utang. Yang V adalah total nilai perusahaan yang tidak lain adalah merupakan penjumlahan nilai modal sendiri atau E dan nilai utang atau D. EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak atau disebut juga dengan laba operasional bersih atau nol. Perlu diingat bahwa EBIT yang diharapkan di masa datang adalah konstan, meskipun dalam nyatanya EBIT ini dapat berubah. KE adalah biaya modal sendiri atau tingkat keuntungan yang diisyaratkan atas saham biasa. Yang selanjutnya adalah persamaan ini akan dipergunakan untuk membahas pengaruh leverage atau penggunaan utang terhadap biaya modal sendiri yang dapat dirumuskan menjadi KE sama dengan EBIT min KDD dikali 1 min T per E, di mana T adalah tingkat pajak perusahaan. Yang selanjutnya adalah persamaan ini akan dipergunakan untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan rasio utang akan mempengaruhi biaya modal rata-rata tertimbang, yang dapat dirumuskan menjadi K0 sama dengan D per D plus E dikali KD dalam kurung 1 min T plus E per D plus E dikali KE,
di mana KNUL adalah biaya modal rata-rata tertimbang dan KD adalah tingkat bunga utang perusahaan atau biaya utang. Nama saya Fiana Noviana, NIM 280. Dengan menggunakan ketiga persamaan tersebut, maka dapat dicari nilai persamaan V yang merupakan penjumlahan antara nilai modal sendiri E dan nilai hitung D. KO sama dengan D per dalam kurung D plus E, KD dalam kurung 1 min T plus E per DE, KE, KO sama dengan D per V, KD dalam kurung 1 min T plus E per V, KE. V sama dengan D, KD dalam kurung 1 min T plus dalam kurung E, KE per KO. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan terakhir, maka diperoleh persamaan V dalam kurung D, KD dalam kurung 1 min T plus EBIT min KD dalam kurung 1 min T per KD KE per KO. V sama dengan D, KD dalam kurung 1 min T plus EBIT dalam kurung 1 min T min KD dalam kurung 1 min T per KO. V EBIT dalam kurung 1 min T per KO. Dari persamaan ini bahwa nilai perusahaan V dapat diperoleh dengan membagi laba setelah pajak EBIT 1 min T dengan biaya modal rata-rata tertimbang tersedia bagi pemegang saham biasa dan pemilik utang. Selanjutnya, persamaan ini dapat dimodifikasi untuk memperoleh biaya modal rata-rata tertimbang KO sama dengan EBIT dalam kurung 1 min T per V. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini mengonsumsikan bahwa hingga leverage tertentu resiko perusahaan tidak mengalami perubahan, sehingga baik tingkat bunga, hutang maupun tingkat kapitalisasi relatif konstan. Namun demikian, setelah leverage atau rasio hutang tertentu, biaya hutang dan biaya modal sendiri meningkat. Peningkatan biaya modal sendiri ini akan semakin besar dan bahkan akan lebih besar daripada penurunan biaya karena penggunaan hutang yang lebih murah. Akibatnya, biaya modal rata-rata tertimbang pada awalnya menurun dan setelah leverage tertentu akan meningkat. Oleh karena itu, nilai perusahaan mula-mula meningkat dan akan menurun sebagai akibat penggunaan utang yang semakin besar. Dengan demikian, menurut pendekatan tradisional, terdapat struktur modal yang optimal untuk setiap perusahaan, struktur modal yang mengakibatkan biaya modal rata-rata tertimbang minimum. Biaya modal. Definisi modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai penggadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari item-item yang ada di sisi kanan suatu neraca, yaitu hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Setiap peningkatan total aktiva harus didanai dengan peningkatan dari satu atau lebih komponen modal. Menurut Hanafi, biaya modal ialah tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh oleh suatu investasi agar nilai perusahaan tidak turun. Istilah biaya modal sering digunakan yang dapat dipertukarkan dengan tingkat pengambilan yang diinginkan perusahaan, tingkat batas investasi baru, tingkat diskonto untuk mengevaluasi suatu perusahaan baru, dan biaya peluang pendanaan perusahaan. Istilah apapun yang digunakan, konsep dasarnya sama. Biaya modal merupakan tingkat yang harus didapat pada sebuah proyek investasi baru jika proyek tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan nilai investasi pemegang saham biasa. Biaya modal juga merupakan dasar yang sesuai untuk mengevaluasi kinerja periodik sebuah divisi bahkan seluruh perusahaan. Saya, Rizka Nur Fatmawati, NIM 266, akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya.
Menurut Kohn, biaya modal keseluruhan perusahaan mencerminkan kombinasi biaya dari seluruh sumber pendanaan yang digunakan perusahaan. Maka disebut biaya modal keseluruhan ini sebagai biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Merupakan rata-rata biaya setelah pajak dari masing-masing sumber modal yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai suatu proyek. Bobot mereka mencerminkan proporsi dari total pendanaan yang digalang bagi masing-masing sumber. Biaya modal mempunyai dampak yang besar terhadap nilai suatu perusahaan multinasional atau MNC. Untuk menandai kegiatannya, MNC menggunakan struktur modal, yaitu proporsi antara hutang dan modal yang dapat meminimalkan biaya modalnya dan dengan demikian memaksimalkan nilai MNC. Pendekatan Modigliani-Miller atau MM. Selama ini, teori struktur modal didasarkan atas perilaku investor dan bukannya studi formal secara matematis. Franco Modigliani dan Bertrand Miller memperkenalkan model struktur modal secara matematis, saintifik, dan atas dasar penelitian yang terus-menerus. Perlu dikatakan bahwa MM memperkenalkan teori struktur modal dengan beberapa asumsi sebagai berikut. A. Resiko bisnis perusahaan dapat diukur dengan standar deviasi laba sebelum bunga dan pajak, dan perusahaan yang memiliki resiko bisnis sama dikatakan berada dalam kelas yang sama. B. Semua investor dan investor potensial memiliki estimasi sama terhadap EBIT perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian, semua investor memiliki harapan yang sama atau homogeneous expectation tentang laba perusahaan dan tingkat risiko perusahaan. Yang C, saham dan obligasi diperdagangkan dalam pasar modal yang sempurna atau perfect capital market. Adapun kriteria pasar modal yang efisien adalah sebagai berikut. Pertama, informasi selalu tersedia bagi semua investor atau symmetric information dan dapat diperoleh tanpa biaya. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi dan investor bersikap rasional. Yang ketiga, investor dapat melakukan diversifikasi investasi secara sempurna. Yang keempat, tidak ada pajak pendapatan perseorangan. Yang kelima, investor baik individu maupun institusi dapat meminjam dengan tingkat bunga yang sama, seperti halnya perusahaan sebesar tingkat bunga bebas resiko. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan Modigliani-Miller tanpa pajak. Modigliani-Miller atau yang disingkat dengan MM berpendapat bahwa setiap struktur modal dengan asumsi tidak ada pajak pendapatan perusahaan. Dengan asumsi ini, maka MM secara matematis mengajukan 3 preposisi. 1. Preposisi pertama, MM berpendapat bahwa setiap nilai perusahaan tidak lain merupakan kapitalisasi laba operasi bersih yang diharapkan atau expected net operation income. NOI sama dengan EBIT dengan tingkat kapitalisasi konstan yang sesuai dengan tingkat risiko perusahaan. Dengan rumus VL sama dengan VU sama dengan EBIT per KO sama dengan EBIT per KEU, di mana KO sama dengan KEU adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan untuk perusahaan yang 100% modalnya terdiri atas modal sendiri atau univert lim. MM berpendapat bahwa nilai perusahaan adalah tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh struktur modal. Dengan pendapat tersebut, dijelaskan bahwa biaya modal rata-rata tertimbang sering disebut juga dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atas portofolio, karena perusahaan dapat dianggap sebagai portofolio baik untuk perusahaan yang memilih leverage maupun tidak adalah independen terhadap struktur modal. Implikasi kedua adalah bahwa biaya modal rata-rata tertimbang sama dengan biaya modal sendiri untuk perusahaan yang tidak memiliki leverage. Dengan demikian, preposisi pertama ini sama dengan pendekatan laba operasi bersih atau NOI. Untuk memperjelas, terdapat 2 perusahaan jenis A dan B. Perusahaan A tidak memiliki leverage atau 100% modalnya terdiri atas modal sendiri, sedangkan perusahaan B memiliki utang dalam bentuk obligasi 7,5% sebesar 300.000.
Kedua, perusahaan tersebut memiliki laba sebelum bunga dan pajak EBIT sebesar 100.000. Tingkat risiko kedua perusahaan yang ditunjukkan oleh standar deviasi laba sebelum bunga dan pajak. Dalam kondisi seperti tadi, maka nilai kedua perusahaan tersebut adalah dari tabel yang ada di slide tersebut. Maka dengan cara menghitungnya dengan menggunakan rumus yang ada di bawahnya. Nilai perusahaan A atau VU sama dengan EU sama dengan EBIT min KDD per KEU. Lalu dimasukkan 100.000 kurangi 0 per 0,10. Didapatkan hasil yaitu 1 juta. Selanjutnya VU sama dengan DU plus EU. VU sama dengan RP0 plus RP 1 juta. Yang dihasilkan adalah 1 juta rupiah. Nilai perusahaan B VL. EL sama dengan EBIT min KDD per KEL. Lalu dimasukkan 100.000 min 7,5% dikali 300.000 per 0,10. Yang dihasilkan yaitu 1.075.000 rupiah. Dari perhitungan di atas, maka tampak bahwa sebelum proses arbitrasi, nilai perusahaan tidak memiliki leverage lebih tinggi daripada nilai perusahaan. Untuk memudahkan hal ini, misalkan kita memiliki saham 10% pada perusahaan B memiliki leverage, maka nilai pasar saham kita yaitu 10% dikali Rp 775.000 atau sebesar 77.500. Menurut MM dapat memperoleh tingkat keuntungan total yang lebih tinggi dan lebih besar tanpa menghadapi resiko yang lebih tinggi. Selanjutnya, apabila tetap mempertahankan saham B, maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 10% dikali 77.500 sama dengan 7.750.000. Dengan cara berusaha dari semacam ini, kita akan memperoleh keuntungan investasi sebesar 10%. Dan perusahaan A ditambah dengan perusahaan pendapatan bunga atas kelebihan dana 7.500. Tetapi perlu diingat bahwa kita harus membayar bunga sebesar 7,50% atas utang 30.000 sama dengan yaitu 2.250. Dan yang preposisi 2, dalam preposisi kedua ini MM berpendapat bahwa hanya biaya modal sendiri perusahaan yang memiliki leverage dan sama dengan biaya modal sendiri. Perusahaan yang tidak memiliki leverage ditambah dengan premium risiko. Besar kecilnya premium risiko tergantung pada antar selisih biaya modal sendiri dan biaya modal perusahaan yang tidak memiliki leverage dikalikan dengan besarnya utang. Kondisi pajak tidak ada pajak. Dari preposisi kedua ini, MM berpendapat bahwa apabila utang perusahaan semakin besar, maka biaya modal sendiri juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena resiko yang dihadapi oleh pemilik modal sendiri semakin besar dengan pemilik modal sendiri meminta tingkat keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga adalah preposisi 3. Preposisi 3 menyatakan bahwa perusahaan seharusnya melakukan investasi proyek baru sepanjang nilai perusahaan meningkat paling tidak sebesar biaya investasi. Dengan demikian, jika delta V adalah nilai perusahaan dan delta I biaya investasi, maka perusahaan seharusnya melakukan investasi sepanjang delta V melebihi delta I atau delta V dibagi delta I lebih besar dari 1. Semestinya dari preposisi pertama kita tahu bahwa V sama dengan EBIT dibagi
KEU, maka delta V sama dengan delta EBIT dibagi KEU. Apabila disubstitusikan ke dalam persamaan terakhir, akan diperoleh delta EBIT dibagi KEU dibagi delta I lebih besar dari 1 atau delta EBIT per delta I lebih besar dari KEU. Pendekatan MM apabila ada pajak. MM juga mengembangkan ketiga preposisi tersebut dalam kondisi ada pajak penghasilan perusahaan. Dalam kondisi ada pajak penghasilan, perusahaan yang memiliki leverage akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa leverage. Kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurangan pajak, oleh karena itu laba operasi yang mengalir kepada investor semakin besar. A. Preposisi 1. Nilai perusahaan yang memiliki leverage adalah sama dengan nilai perusahaan yang tidak memiliki leverage ditambah dengan nilai perlindungan pajak. Adapun nilai perlindungan pajak penghasilan perusahaan dikalikan dengan utang perusahaan. Seperti rumus berikut, VL sama dengan EBIT dalam kurung 1 min T dibagi KIU ditambah TD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakabi Nur Hidayatullah, NIM 172. Ya, karena persamaan di atas sama dengan nilai perusahaan yang tidak memiliki leverage, maka persamaan tersebut dapat diubah menjadi VL sama dengan VU plus TD. Untuk memperjelas, terdapat perusahaan X dan Y. Kedua perusahaan tersebut memperoleh laba sebelum bunga dan pajak sebesar 20.000. Perusahaan Y memiliki utang sebesar 50.000 dengan bunga 12% dan perusahaan X tidak memiliki utang. Biaya modal perusahaan X adalah 16%. Jika tarif pajak penghasilan sebesar 40%, maka nilai kedua perusahaan tersebut adalah laba sebelum bunga dan pajak. Bunga 12% dikali 50.000. Perusahaan A 20.000, perusahaan B 20.000 dikurangi 6.000. Laba sebelum pajak penghasilan 40%, 20.000 perusahaan A dikurangi 8.000, perusahaan B 14.000 dikurangi 5.000. Laba untuk pemegang saham 12.000 perusahaan A, perusahaan B 8.000. Pendapatan bersih untuk pemilik utang dan modal sendiri, perusahaan A 12.000, perusahaan B 14.400. Dari tabel tersebut tampak bahwa terdapat perbedaan pendapatan sebesar 2.400. Dengan kata lain, pendapatan yang tersedia untuk pemilik modal perusahaan Y lebih besar daripada perusahaan X. Alasan utamanya adalah bahwa pemilik utang menerima pembayaran bunga tanpa dikenai pajak perusahaan, sementara pendapatan pemilik modal sendiri dibayarkan setelah pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Mungkin timbul pertanyaan mengapa digunakan tingkat bunga utang sebagai diskon rate atas penghematan pajak. Jawabannya adalah karena penghematan ini timbul akibat penggunaan utang. Rumusnya VL sama dengan EBIT 1 min T per KU plus TD. VL sama dengan 20.000 dikurangi 1 min 40% per 0,16 plus 0,4 dikali 50.000. VL 75.000 plus 20.000 sama dengan 95.000. Preposisi 2, dalam kondisi ada pajak penghasilan, MM berpendapat bahwa biaya modal sendiri perusahaan yang memiliki leverage adalah sama dengan biaya modal sendiri perusahaan yang tidak memiliki leverage. Ya, adapun rumus di bawah ini. KL sama dengan EBIT 1 min T dikurangi KD 1 min T per EL. Yang kedua, VL sama dengan EBIT 1 min T per KU plus TD. EBIT 1 min T sama dengan KU VL min TD.
Jadi kedua persamaan di atas disubstitusikan diperoleh persamaan KEL sama dengan QVL plus QTD min KDD plus KDTD per EL. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raflina Duliani, NIM 183. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pasar modal. Perlu diingat bahwa FL sama dengan EL plus D. Maka apabila FL dimasukkan ke dalam persamaan terakhir, kemudian disederhanakan, akan diperoleh persamaan KEL sama dengan KEU plus KEU min KD tutup kurung, buka kurung 1 min T tutup kurung, buka kurung D per EL tutup kurung. Dari persamaan di atas tampak bahwa identik dengan kondisi tidak ada pajak. Hanya bedanya sekarang ada buka kurung 1 min T tutup kurung dalam persamaan tersebut, karena buka kurung 1 min T tutup kurung pasti lebih kecil dari 1. Maka pengaruh pajak ini mengakibatkan biaya modal sendiri akan meningkat dengan tingkatan kenaikan yang semakin kecil, sehingga biaya modal rata-rata tertimbang akan menurun dan kemudian meningkat pada titik tertentu. C. Proposisi. Seperti halnya dalam kondisi tidak ada pajak, dalam proposisi ketiga ini MM berpendapat bahwa perusahaan seharusnya melakukan investasi sepanjang memenuhi persyaratan IRR lebih besar dari KEU buka kurung 1 min T buka kurung D per V tutup kurung. Coba perhatikan kembali, dalam kondisi tidak ada pajak, delta V atau delta I harus lebih besar atau sama dengan 1. Delta V per delta I sama dengan delta E BIT buka kurung 1 min T tutup kurung per KEU plus TD per delta I lebih besar dari pada 1. Delta E BIT buka kurung 1 min T tutup kurung per delta L lebih besar dari pada KEU buka kurung 1 min T tutup kurung delta AD per delta I tutup kurung. Sisi sebelah kiri tidak lain adalah return on investment setelah pajak atau internal return of return, rate of return. Bagaimana dengan rasio antara delta D atau delta I? MM berpendapat semua proyek akan dibiayai dengan menggunakan target struktur modal jangka panjang. Dengan demikian, faktor delta D atau delta I merupakan target nilai pasar. Rasio utang terhadap nilai perusahaan atau D per V tutup kurung. Oleh karena itu, diperoleh persamaan yang baru. IRR lebih besar daripada KEU buka kurung 1 min T buka kurung D per V tutup kurung. Faktor KEU buka kurung 1 min T buka kurung D per V tutup kurung tidak lain adalah merupakan cut off rate atau pembatasan untuk setiap investasi. Untuk memperjelas, PT Dinasat ini tidak memiliki utang dalam struktur modalnya atau 100%. Modal perusahaan terdiri atas modal sendiri, laba sebelum bunga dari pajak yang diharapkan adalah 4 juta rupiah dan diperkirakan konstan untuk masa yang akan datang. Tingkat pajak perusahaan yang harus dibayar adalah 40%. Perusahaan membagikan seluruh pendapatan setelah pajak dalam bentuk pembayaran dividen. Di masa yang akan datang, perusahaan dapat memperoleh utang dengan bunga KD min sama dengan 8% dan diharapkan setiap
dan diharapkan tetap. Biaya bunga ini tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya proporsi utang dalam struktur modal. Dengan kondisi semacam ini, pemilik modal sendiri meminta tingkat keuntungan sebesar KEU sama dengan 12% dari data tersebut. Maka nilai perusahaan adalah VU sama dengan EBIT buka kurung 1 min T tutup kurung per KEU. VU sama dengan 4 juta dikurangi buka kurung 1 dikurangi 0,40 tutup kurung per 0,12 sama dengan 20 juta. Misalkan perusahaan memperoleh utang sebesar 10 juta, maka nilai perusahaan menjadi FL sama dengan FU plus TD. FL sama dengan 10 juta min ditambah 0,40 buka kurung 10 juta tutup kurung sama dengan 24 juta. Dengan demikian, nilai modal sendiri PT Dina seharusnya adalah sebesar 24 juta. 10 juta dikurangi 10 juta sama dengan 14 juta. Selanjutnya dapat pula dicari biaya modal sendiri. KD dan biaya modal rata-rata tertimbang. KO apabila perusahaan memiliki utang sebesar 10 juta, pertama dicari terlebih dahulu biaya modal sendiri. KEL sama dengan KEU plus buka kurung KEU dikurangi KD tutup kurung buka kurung 1 min T tutup kurung buka kurung D per EL tutup kurung sama dengan 12% plus buka kurung 12% dikurangi 8% tutup kurung buka kurung 1 dikurangi 40% tutup kurung buka kurung 10 juta atau dikurangi atau 14 juta tutup kurung sama dengan 12% plus 1,71% sama dengan 13,71%. K0 sama dengan D per V KD buka kurung 1 min 7 tutup kurung plus EF K0 sama dengan buka kurung 10 juta per 24 juta tutup kurung buka kurung 8% tutup kurung 1 min 40% tutup kurung plus buka kurung 14 juta dikurangi per 24 juta tutup kurung buka kurung 13,71% tutup kurung sama dengan 10,00%. Biaya modal rata-rata seimbang ini dapat juga dicari dengan cara lain, yaitu dengan K0 sama dengan EBIT buka kurung 1 min T tutup kurung per V sama dengan buka kurung. Trade-off theory. Menurut trade-off theory yang diungkapkan oleh Mayers, perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, di mana penghematan pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Biaya kesulitan keuangan adalah biaya kebangkrutan atau reorganization dan biaya keagenan yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan. Trade-off theory dalam menentukan struktur model yang optimal memasukkan beberapa faktor, diantaranya ialah pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan keuangan, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan hutang. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Trade-off theory mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur model. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak. Dalam kenyataannya, jarang manajer keuangan yang berpikir demikian. Donaldson
melakukan pengamatan terhadap perilaku struktur modal perusahaan di Amerika Serikat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung rasio hutangnya rendah. Hal ini berlawanan dengan pendapat trade-off teori. Trade-off teori tidak dapat menjelaskan korelasi negatif antara tingkat profitabilitas dan rasio hutang. Pecking order teori. Menurut Mears, pecking order teori menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat hutangnya rendah dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana internal yang berlimpah. Dalam pecking order teori ini tidak terdapat struktur modal yang optimal. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urut-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Menurut pecking order teori, dikutip oleh Smart, McGinson, dan Gitman, terdapat skenario urutan dalam memilih sumber pendanaan, yaitu A. Perusahaan lebih memilih untuk menggunakan sumber dana dari dalam atau pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba ditahan yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. B. Jika pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan memilih pertama kali mulai dari sekuritas yang paling aman, yaitu hutang yang paling rendah risikonya, turun ke hutang yang lebih beresiko, sekuritas hibrid seperti obligasi konversi, saham preference, dan yang terakhir saham biasa. C. Terdapat kebijakan dividen yang konstan, yaitu perusahaan akan menetapkan jumlah pembayaran dividen yang konstan, tidak terpengaruh seberapa besarnya perusahaan tersebut untung atau rugi. D. Untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Pecking order teori tidak mengindikasikan target struktur modal. Pecking order teori menjelaskan urut-urutan pendanaan. Manajer keuangan tidak memperhitungkan tingkat hutang yang optimal. Kebutuhan dana ditentukan oleh kebutuhan investasi. Pecking order teori ini dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat hutang yang kecil. Dalam kenyataannya, terdapat perusahaan-perusahaan yang dalam menggunakan dana untuk kebutuhan investasinya tidak sesuai seperti skenario urutan yang disebutkan dari pecking order teori. Penelitian dilakukan oleh Singh dan Hamid, dan Singh menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di negara berkembang lebih memilih untuk menerbitkan ekuitas daripada berhutang dalam membiayai perusahaannya. Hal ini berlawanan dengan pecking order teori yang menyatakan bahwa perusahaan akan memilih untuk menerbitkan hutang terlebih dahulu daripada menerbitkan saham pada saat membutuhkan pendanaan eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdiana Ilmahak, NIM 190 2010-291 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Equity market timing merupakan teori yang diungkapkan oleh Barker dan Wohlger. Mereka mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan akan menerbitkan equity pada saat market value tinggi dan akan membeli kembali equity pada saat market value rendah. Praktek inilah yang kemudian disebut sebagai equity market timing. Tujuan dari melakukan equity market timing ini sendiri adalah untuk mengeksploitasi fluktuasi sementara yang terjadi pada cost of equity terhadap cost of other form capital. Menurut Barker dan Wohlger, struktur modal adalah hasil kumulatif dari usaha melakukan equity market timing di masa lalu. Barker dan Wohlger juga menemukan bahwa perusahaan dengan hutang yang rendah adalah perusahaan yang menerbitkan equity pada saat market value tinggi, dan perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi adalah perusahaan yang menerbitkan equity pada saat market value rendah.
Baker dan Burger menggunakan market to book ratio yang umumnya digunakan sebagai proksi untuk mengukur kesempatan investasi, namun dalam teorinya, market to book ratio juga digunakan untuk melihat apakah nilai suatu ekuitas itu overvalued atau undervalued. Baker dan Burger membangun suatu model variabel yaitu external finance weighted average market to book ratio. Variabel ini adalah rata-rata tertimbang dari market to book ratio suatu perusahaan di masa lampau. Variabel ini digunakan oleh Baker dan Burger untuk melihat usaha dari suatu perusahaan dalam melakukan equity market timing. Ada dua versi dari equity market timing yang mengikuti hasil dari penelitian Baker dan Burger itu. Yang pertama adalah versi dinamis dari Merz dan Maljuf mengenai informasi asimetris yang mengasumsikan rasional manajer dan investor. Versi yang kedua dari equity market timing yaitu melibatkan para investor atau manajer yang tidak rasional dan persepsi dari mispricing. Para manajer akan menerbitkan equity saat mereka yakin bahwa cost of equity rendah dan membeli kembali equity saat cost of equity tinggi. Market to book diketahui secara umum berkorelasi negatif dengan future equity returns, dan nilai ekstrim dari market to book dikaitkan dengan ekspektasi yang ekstrim dari investor. Sesuai dengan penelitian dari Laporta et al., Frankel-Denley, dan Schaeffer, apabila manajer mencoba untuk mengeksploitasi terlalu jauh ekspektasi dari investor, net equity issue akan berkorelasi positif dengan market to book. Apabila tidak terdapat struktur model yang optimal, manajer tidak perlu mengambil keputusan pendanaannya pada saat perusahaan telah dinilai dengan benar dan cost of equity terlihat normal. Hal ini menunggu fluktuasi sementara yang terjadi pada market to book mempunyai efek yang tetap pada leverage. Kami juga memiliki beberapa video tentang pasar modal. Kalian bisa mengaksesnya melalui link yang sudah kami taruh pada deskripsi. Selamat menonton. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.